Kita akan melakukan uji hipotesis untuk beda rata-rata satu sampel. Pada sesi sebelumnya, kita sudah pelajari apa yang dimaksud dengan uji hipotesis dan jenis hipotesis yang kita biasa gunakan ketika melakukan uji hipotesis dalam suatu penelitian. Dan pada sesi kali ini kita akan pelajari tahapan-tahapan melakukan atau menyelesaikan uji hipotesis dan bagaimana cara menentukan nilai kritis dan cara menentukan nilai p-value. Nah, berikut adalah tahapan uji hipotesis untuk satu sampel menggunakan Z atau T. Yang pertama kita menentukan hipotesis, di mana hipotesis alternatifnya bisa mu tidak sama dengan mu 0, atau mu lebih besar dari mu 0, atau mu lebih kecil dari mu 0. Setelah itu, langkah kedua adalah kita menentukan nilai alfa. Umumnya kita menggunakan nilai alfa 0,05, dan pada clinical trial itu 0,01. Setelah itu, langkah ketiganya adalah kita menghitung nilai statistik, baik menggunakan Z atau T. Dan untuk rumus menggunakan statistik menghitung nilai Z itu adalah X bar dikurang mu dibagi sigma dibagi akar N. Sedangkan pada uji T dengan mencari nilai T itu yang membedakan adalah pada uji T kita menggunakan standar deviasi atau standar deviasi pada sampel. Karena pada kondisi kita melakukan uji T apabila nilai standar deviasi pada populasi tidak diketahui. Setelah itu kita menentukan area kritis, ya, kita menentukan area kritis, dan setelah itu kita membuat keputusan apakah kita menolak atau gagal menolak H0, yaitu keputusannya ya ini ya, kita akan membuat keputusan dari sini. Ya, setelah itu kita memutuskan menolak H0 jika nilai statistik Z atau nilai T jatuh pada area kritis. Sedangkan kita gagal menolak H0 jika nilai statistik Z atau T jatuh pada area fail to reject, ya. Nilai fail to reject H0 atau biasa kita sebut FTR, ya. Lalu kemudian setelah kita membuat keputusan, maka kita membuat kesimpulan, dan ini langkah-langkahnya. Dan metode yang kedua dalam membuat kesimpulan, ya, kesimpulan uji hipotesis sama saja dengan yang tadi sudah dipaparkan, hanya di sini kita menggunakan nilai p-value. Kita akan mencari nilai p-value, lalu ini kan dia akan membuat kesimpulannya dengan menggunakan p-value. Itu lalu kemudian kita membuat kesimpulan. Nah, pada saat kita membuat kesimpulan itu kita membandingkan p-value dengan nilai alfa. Ya, di mana bila p-value lebih kecil sama dengan alfa, kita menolak H0. Apabila p-value lebih besar dari alfa, mana alfa 0,05, maka keputusannya adalah H0 gagal ditolak. Ya, atau interpretasinya misalnya tidak ada perbedaan atau hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan dependent. Dan tabel yang kita gunakan adalah tabel distribusi normal, ya, distribusi standar normal, ya, ini ya. Dan ini perlu berhati-hati kalau melihat tabel karena ada beberapa jenis tabel. Ada juga yang diarsirnya begini, ya. Ada juga yang diarsirnya hanya di sini. Ada juga yang diarsirnya hanya di sebelah sini. Itu intinya bahwa kita perlu berhati-hati menggunakan tabel, ya, menggunakan tabel.
Oke, kita masuk kepada soal. Sebuah studi dilakukan pada populasi sebanyak 7.683 orang dan rata-rata usia 53 tahun. Lalu peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang dan diketahui min sampel sebesar 54,85. Pada soal ini diketahui sigmanya sebesar 5,50. Apakah ada perbedaan min sampel terhadap min populasi? Kita lihat ya, apakah ada perbedaan min sampel terhadap populasi? Ini berarti dia tidak melihat besar bedanya, tetapi ya berbeda atau tidak berbeda, gitu ya. Ini tidak melihat apakah mu lebih besar atau lebih kecil dari mu 0. Sehingga ini hanya melihat perbedaan saja. Dan kalau hanya melihat perbedaan saja, maka ini sudah dia memakai uji hipotesis dengan arahnya two tail. Ya. Dan langkah pertama adalah kita membuat hipotesis. Hipotesisnya H0 sama dengan mu sama dengan 53, HA-nya atau H1-nya mu tidak sama dengan 53. Dan ini note untuk kita bahwa hipotesis ditentukan sebelum penelitian dilakukan, ya. Dan alfa kita menggunakan 0,05 dan tes statistiknya kita menggunakan Z karena memang tadi nilai sigma diketahui. Dan kemudian setelah melakukan perhitungan maka diperoleh hasilnya 3,36. Ya. Jadi nilai Z-nya 3,36. Lalu kemudian kita menentukan nilai kritis. Ya, nilai kritis karena alfa sama dengan 0,05, uji ini merupakan two tail, maka alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Maksudnya adalah di dalam kalau kita menggambarkan kurva distribusi normal, ini kan area penolakan. Nah, tadi ini kan alfanya sama dengan 0,05. Dan apabila dia uji hipotesisnya two tail arahnya, maka ini 0,05 ini dibagi 2. Ya, jadi ini alfa dibagi 2, ini alfa dibagi 2. Sama dengan 0,025, ini 0,025 ya. Maka ini yang dimaksud dengan pernyataan ini ya. Ini terkait dengan gambarnya. Dan ini nilai critical value yang sudah ditentukan. Jadi kalau ini kita nggak usah mencari lagi nilai critical value sendiri. Walaupun nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk confidence level 0,90 atau 90%, critical value-nya ini ya. Untuk confidence level 95%, critical value-nya ini, dan confidence level 99% ini 2,575. Dan kesimpulannya adalah, tadi kan kita dapat nilai Z sama dengan 3,36, maka ini kan tadi sudah saya gambarkan 0,025, dan ini juga 0,025, ini adalah area fail to reject H0, dan Z336 itu ada jatuh di sini, ya, jatuh di sini, maka keputusannya kita menolak H0. Ya, itu keputusannya kita menolak H0. Oke. Dan menerima. Dan bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dengan rata-rata pada populasi. Atau ada perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana cara menentukan area kritis menggunakan tabel. Dengan sudah ditentukan, ini adalah alfa dengan alfa 0,05. Kalau alfa 0,05, maka confidence levelnya itu sama dengan 95%. Ya, ini tingkat kepercayaannya 95%. Jadi yang ini akan kita lihat pada one tail kiri
Ini berarti ini arahnya dia ke kiri atau dia negatif, ini arahnya ke kanan, ini positif, tapi ini one tail ya, ini lalu kemudian two tail. Ya, mari kita lihat perbedaannya misalnya ya. Ini diingat pada alfa sama dengan 0,05. Nah, kalau pada one tail kiri ya, pada alfa dengan alfa 0,05 kita gambarkan ini ya. Alfa sama dengan 0,05. Ini fail to reject H0 ya. Ini arahnya begini. Lalu kemudian one tail kanan dengan alfa sama dengan 0,05. Ini gambarnya adalah begini. Ya, kanan berarti dia positif. Ini adalah alfa 0,05. Ini kita akan mencari Z ini ya, area kritis. Ini area kritis. Oke. Nilai kritis bukan area kritis. Nah, nilai kritis ya, ini one tail kanan, ini one tail kiri. Lalu kita gambarkan untuk two tail. Pada two tail, pada alfa sama dengan 0,05. Ini kita gambarkan kurva distribusi normalnya. Sorry. Ya, gini ya. Maka karena dia two tail, maka areanya ada dua, area penolakan. Ini fail to reject H0 ya, FTR ya. Maka di sini adalah alfa per 2 sama dengan 0,025. Ini adalah alfa per 2 sama dengan 0,025. Kita akan melihat nilai kritisnya ya, nilai kritis atau Z asterik bisa Z0 ada ZC juga. Nah, kita menggunakan tabel ya, kita menggunakan tabel T. Nah, pada area tadi saya gambarkan kembali, ini one tail kiri. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang kiri dan yang kanan ya. Ini hanya menunjukkan arah ya. Nah, ini Z nilai kritisnya. Tadi alfa sama dengan 0,05. Kita lihat pada tabel, ini artinya kan one tail. Ya, kita lihat di sini one tail. Kita cari 0,05. Dari sini kemudian kita tarik ke bawah sampai ketemu nilai Z-nya. Ya, ini nilai Z. Ya, bahwa diketahui ini 1,645. Maka nilai kritisnya adalah karena ini arahnya negatif, maka ini negatif 1,645. Dan ini sama ya, ini berarti 1,645. Kalau sini negatif, di sini positifnya. Ya. Ini alfa sama dengan 0,05. Ini alfa sama dengan 0,05. Lalu bagaimana dengan two tail? Kita buat two tail. Seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Kita lihat di sini di dalam tabelnya two tail. Ya, ini two tail. Kita tarik cari yang 0,05. Ada di sini. Kita turunkan sampai kita ketemu nilai Z-nya. Yaitu 1,96. Maka nilai kritisnya adalah minus 1,96 dan di sini adalah 1,96. Ini alfa bagi 2, ini alfa bagi 2. Jadi gampang ya menentukan nilai kritis. Nanti ditentukan nilai Z apabila dia jatuh di sini, maka ini area penolakan. Ini area fail to reject H0 ya. Sedangkan ini area reject H0. Oke, itu untuk menentukan nilai kritis. Dan ini sudah ditentukan, jadi kalau ada menemukan soal, maka tidak perlu melakukan perhitungan lagi ya. Dan langkah kedua adalah cara kedua dalam membuat satu
keputusan apakah kita menolak atau gagal menolak H0 itu dengan menggunakan nilai p-value. Nah, pada konteks ini kita lihat bahwa nilai Z sudah diketahui tadi 3,36 dan alfanya 0,05. Kita masuk ke tabel. Kita lihat di tabel ini 3,3 ya. Ini panah. Lalu kemudian 6-nya, 0,06-nya dan ketemu 0,4996 ya, 0,4996. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini tabelnya itu ini angka ini mewakili luas area yang ini ya, teman-teman. Luas ini ya. Dan kemudian ini adalah one tail, sedangkan kita adalah two tail. Maka nilai p-value-nya adalah 2 dikali 0,5 dikurang 0,4996 sama dengan 0,0008 ya. Jadi p-value sama dengan 0,0008 ya. Kenapa 0,5 dikurang? Karena ini kan kita kan mau cari daerah di sini ya. Jadi ya memang harus dikurang. 0,5 dikurang 0,4996. Jadi kan two tail ya. Oke. Nah, kemudian kita membuat kesimpulan H0-nya ditolak karena p-value lebih kecil dari 0,05 atau alfa. Maka kesimpulannya H0 ditolak dan keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya ada perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Terima kasih.